Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,4 Radio Tasma FM cerdas dan solutif. Selamat pagi Tasma nih ya. Di kesempatan hari ini alhamdulillah saya Dian bisa menjumpai Anda kembali di program Talkshow pagi ini bersama dengan BNNK Kabupaten Nganjuk. Sampai pukul 10 pagi kita akan menemani Anda Tasmania informasi seputar BNNK ya. Ini nanti dan juga tema yang akan kita ulas di hari ini mengenai HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional. Untuk peringatannya sendiri di Kabupaten Nganjuk seperti apa ini nanti akan kita hadirkan untuk Anda bersama dengan narasumber kita langsung dari BNNK Kabupaten Nganjuk. Ada Bapak Muklis dan juga Bapak Dida, dan Anda nanti bisa ikut bergabung untuk on air langsung di 0358771494 atau juga via SMS dan juga WA di 0818504444. Pagi ini Tasmania bersama dengan narasumber kita sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Muklis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muklis. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian. Kabar baik dan sehat Pak Muklis? Alhamdulillah tetap luar biasa Mbak Dian. Alhamdulillah sehat luar biasa ya, dan terus berkarya meskipun sekarang ini masih masa pandemi corona, tapi juga tidak menyurutkan semangat dari bapak-bapak di BNNK dan semuanya di sana untuk memberantas narkoba ya Pak ya. Iya. Ada Pak Muklis dan juga ada Pak Dida, mohon maaf. Pak Dida, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau melihat Pak Dida itu bawaannya ceria gitu ya. Alhamdulillah. Dida. Kabar baik dan sehat Pak Dida? Sehat, alhamdulillah, luar biasa ini. Alhamdulillah. Apalagi ini menjelang peringatan HANI ya. HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Bukan HANI sayang ya Pak ya? Oh, bisa juga. Yuk, mau nggak Tasmania Anda bisa ikut bergabung bersama dengan narasumber kita dari BNNK Kabupaten Nganjuk. Dan seperti biasa nanti di akhir segmen acara ada voucher pulsa untuk Anda yang beruntung, ada 2 orang nanti ya. Silakan nanti bisa bergabung tanya seputar peringatan HANI ataupun juga seputar narkoba di Nganjuk atau juga ada hubungannya dengan Anda dan keluarga Anda gitu ya. Ini nanti penanganannya seperti apa dan harus bagaimana. Nah, monggo informasi-informasi seperti itu bisa disampaikan di Talkshow pagi ini dengan narasumber yang langsung dari BNNK Kabupaten Nganjuk yang berkompeten untuk menjawab segala pertanyaan Anda. Sekali lagi di 0358771494 atau juga via SMS dan juga WA di 0818504444 ya. Langsung pertama kita bersama dengan Pak Muklis dulu. Pak Muklis, ini ternyata di bulan Juni ini kita juga akan memasuki peringatan dari HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional tanggal 26 Juni nanti ya Pak ya. Nah, di peringatan HANI sendiri di Kabupaten Nganjuk ini seperti apa Pak? Kan sekarang juga masa pandemi. Tapi mengingat memberantas narkoba itu sendiri juga nggak mengenal musim ya Pak ya. Betul. Monggo Pak Muklis. Saya sampaikan dulu filosofinya Mbak Dian. Jadi yang namanya Hari Anti Narkotika Internasional ini bukan hanya di Kabupaten Nganjuk saja atau di Indonesia saja, tapi ini sudah sampai menjadi tataran internasional terkait dengan sebuah wujud bentuk keprihatinan terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Jadi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari minggu, bulan dan tahun itu yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika itu semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya itu kita menjadi prihatin terkait dengan yang pertama terkait dengan generasi mendatang, generasi muda mendatang, terkait dengan upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk menangani itu, sehingga puncaknya ada sebuah kesepakatan tingkat itu tanggal 26 Juni itu sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Sebenarnya itu bukan bentuk euforia atau bersenang-senang terkait dengan itu, tapi itu merupakan wujud keprihatinan terkait dengan angka atau kuantitas atau kualitas penyalahgunaan narkotika itu secara waktu demi waktu itu selalu meningkat.
Nah, di Kabupaten Nganjuk khususnya BNN dalam hal ini sebagai leading sektor dalam hal penanganan masalah narkotika ini mendorong juga untuk berpartisipasi dalam hal memperingati itu. Yang kedua bentuknya ya beraneka ragam nanti mulai sampai dengan tanggal 26 Juni itu kita melaksanakan beberapa kegiatan yang kita sebut dengan Prahani. Ya, baik itu kegiatan sosial, baik itu kependidikan, baik itu yang menyentuh ke keluarga, atau nanti puncaknya adalah kampanye anti narkotika, seperti itu. Sehingga harapannya BNN tetap senantiasa berupaya terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan itu. Namun kita mengingatkan diri, mengingatkan kepada masyarakat, mengingatkan kepada semua elemen bahwa pondasi atau momen 26 Juni itu sebagai pengingat bentuk keprihatinan terkait dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkotika. Oke. Seperti itu. Jadi peringatan Hani ini bukan euforia atau peringatan sebuah ungkapan kegembiraan, bukan. Jadi ini adalah satu momen keprihatinan secara internasional, berarti seluruh dunia prihatin dengan perkembangan dari narkoba. Ini bukan hanya Indonesia saja, tapi juga ini sampai ke tingkat dunia ya. Dan seluruh negara di dunia juga setuju bahwa narkoba itu merusak ya Pak ya, merusak mental, fisik juga, dan juga merusak generasi muda di masing-masing negaranya, termasuk juga di Indonesia ya. Dan ini harus diperangi bersama. Iya, makanya ini BNN slogannya adalah War on Drug. Apa itu Pak? Mas Dida ya. War on Drug. Berarti perang dengan drugs atau narkoba ya. Oh, sekarang ini ya Pak ya jargonnya ya. Iya, jargonnya. Untuk tema di tahun 2021 ini war on drugs. Jadi perang dengan narkoba. Nah, ini Tasmania. Jadi yuk mari kita perang bersama dengan narkoba. Jadi kalau perangnya dengan narkoba itu nggak bawa senjata, tidak bawa mententeng pistol atau apa, tapi ini perangnya perang halus ya Pak ya. Iya. Perangnya perang halus. Nah, ini dan menyikapi dari kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Nganjuk sendiri di masa pandemi ini seperti apa Pak perkembangannya juga? Iya, kalau hal penyalahgunaan ini secara kuantitas jumlah itu kan bisa kita lihat dari cermin ungkap dari rekan-rekan di Polres Nganjuk dan hasil lidik dari tim pemberantasan BNN Kabupaten Nganjuk. Tetap dari waktu ke waktu ada peningkatan seperti itu. Masa pandemi ini juga meningkat? Sama, tidak ada. Karena apa Mbak Dian ya? Jadi konsep yang terbangun bahwa penyalahgunaan narkotika itu yang tidak bisa dipisahkan adalah efek ketergantungan. Ketika sudah ketergantungan ini tentu dari waktu ke waktu selalu harus tersedia. Sehingga kalau itu tidak tersedia, efeknya di tubuh itu menjadi tidak enak dan sebagainya. Selalu meminta itu. Sehingga hal yang menjadi ketergantungan itu, maka ya dimanapun, berapapun tetap akan dicari. Nah, ini yang menyebabkan pola peningkatan penyalahgunaan narkoba itu dari waktu ke waktu itu akan selalu meningkat gitu. Nah, memotong rantainya itu, memotong rantainya itu. Iya, rantai dari penyebaran narkoba itu memang bukan perkara yang mudah, dan ini harus bersatu dari seluruh elemen masyarakat kita. Pak Dida ini mungkin yang Pak Dida ini saya lihat memang masih muda. Amin. Ini tentunya juga untuk menggaungkan war on drugs ini lebih ini ya mungkin Pak Dida kepada yang muda-muda sendiri, karena kita tahu juga pasarannya narkoba itu kabarnya juga lebih banyak ke para kaum muda kita ya Pak Dida. Betul. Nah, apa yang perlu kita persiapkan ini mungkin dari para orang tua sendiri atau juga kaula muda sendiri biar nggak terpengaruh sama narkoba ini? Oh, kalau terkait narkotika bahkan juga narkoba ya, itu bukan hanya 1-2 sisi yang harus kita siapkan, tapi banyak hal yang harus kita siapkan. Contoh halnya sekarang
untuk BNN, bukan hanya BNNK ya, seluruh BNN di Indonesia ini mempersiapkan yaitu tentang peran serta masyarakat dalam mencegah atau memutuskan rantai peredaran gelap narkotika. Itu sekarang ada peran serta masyarakat di mana kami secara langsung mengajak masyarakat dan secara langsung mengajak di lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga, di mana nanti kita akan melatih langsung. Langsung ada kelas sendiri, itu kita melibatkan 1 orang anak dan 1 orang orang tua, bisa bapak, bisa ibu. Dicetak jadi kader atau apa? Kita cetak fundamentalnya mengenai narkoba seperti apa, menyikapinya seperti apa. Jadi kalau di luar sana, betul, gitu ya. pengalaman tentang narkoba itu seperti apa, semuanya kita akan rangkum dalam kelas. Kelas orang tua sendiri, kelas untuk anak sendiri. Itu juga termasuk dalam rangkaian Hani kita. Masuk dalam rangkaian Hani. Betul, dalam rangkaian Hani kita. Jadi bukan di tanggal 26 aja nanti Hani itu. Sebenarnya Hani itu satu rangkaian di tahun 2021. Satu program. Satu program penuh. Program penuh di tahun 2021 ini bukan hanya BNNK tingkat kabupaten saja tapi juga secara nasional seperti secara itu. nasional, Ya. betul. Oke, dan di lembar ke-10 ini kan tanggal 10 Juni ya Pak ya. Betul. Ini sudah ada apa ini? Udah terkait dengan momen Hani ini sudah diselenggarakan kegiatan apa saja ini di Nganjuk khususnya? Khususnya kalau kita ngomong di Kabupaten Nganjuk ya, kita ada banyak program. Ada program Desa Bersinar, ada ketahanan keluarga anti narkoba, terus PSM, peran serta masyarakat bersama instansi, itu juga kita galakan juga, di mana memang kita lagi in-innya ini istilahnya, in-innya buat melibatkan langsung masyarakat. Jadi kalau zaman dulu udah ada BNN, kita serahin dah ke BNN, semuanya udah tahu BNN. Tapi sekarang kita nggak mungkin BNN mau ngurusin sampai ke akar-akarnya sendirian, kan nggak mungkin. Lebih gampang kalau kita ada masyarakat yang berkompeten, kita ikut sebagai mungkin salah satu kader kita, seperti itu. Oke, jadi banyak sekali rangkaian kegiatan ini dalam peringatan Hani atau Hari Anti Narkotika Internasional di saat ini. Dan di sini tentu saja peran serta dari masyarakat itu tetap sangat penting sekali ya, untuk supaya masyarakat ini juga sadar bahaya dari narkoba. Karena memang kasusnya di sini bukan hanya narkoba itu di kalangan pelajar aja yang tua-tua, atau juga bahkan artis atau tokoh pun juga ternyata bisa terjerat sama narkoba ya Pak ya. Ya, jadi ternyata kompleks ya, kenapa orang itu bisa sampai terjerat sama narkoba. Iya, Iya. jadi kita sendiri juga harus apa ya, tidak ada jaminan bahwa kita nanti tidak terjerumus itu, tapi setidaknya kita tetap berupaya bagaimana kita menjaminkan diri tidak menyalahgunakan narkoba gitu. Nah ini benar banget. Dan untuk ini tadi berbagai kegiatan ini difokuskan di wilayah mana saja? Apakah wilayah yang di sini kasus narkobanya tinggi, atau mungkin tersebar di Nganjuk untuk kegiatan misalnya Desa Bersinar gitu? Ya, jadi Contohnya. untuk Desa Bersinarnya, Desa Bersih Narkotika itu, Desa Bersih Narkoba itu ini sudah kita piloting project itu dua desa. Oh, ada 2 desa jadi pilot project di Nganjuk ya? Jadi yang satu di Desa Kelurahan Kecamatan Gronggot, yang kedua Desa Puturejo Kecamatan Luceret. Seperti itu. Beberapa tahun yang lalu ini Desa Bersinarnya atau Kelurahan Bersinarnya adalah dari Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk. Seperti itu. Nah, ini kita dorong baik terkait dengan upaya pemberantasannya narkoba yang ada di desa itu. Terus kita didorong juga untuk kita dorong untuk langkah pencegahannya, baik penyampaian informasi, sosialisasi, maupun kita dorong juga terkait dengan pemberdayaan peran serta masyarakat. Penyampaian informasi dan edukasi itu nanti kita melibatkan terutama adalah generasi muda. Kita ambil beberapa tokoh pemuda yang ada di situ, kita ajak diskusi secara berkelanjutan bagaimana mewujudkan atau bagaimana dia
bisa resisten diri terkait dengan menangkal penyalahgunaan narkoba. Dari pemberdayaan peran serta masyarakat ini kita mendorong berbasis keluarga. Artinya keluarga-keluarga yang akan kita berikan sentuhan nanti, baik itu dari orang tua sama anak, itu langsung satu acara. Ini kita ajak apa ya, semacam simulasi, diskusi dan sebagainya. Poin-poin apa sih sebenarnya untuk mendorong agar keluarga, baik itu orang tua maupun anak itu sama-sama bisa menolak kehadiran dari penyalahgunaan narkoba. Seperti itu Mbak Dian. Nah, seperti itu. Pemilihan dari Desa Bersinar di sini apakah berdasarkan desa itu nggak ada kasusnya, atau dari apa yang telah diupayakan desa itu untuk memerangi narkoba, seperti itu Pak Muklis? Beberapa informasi masuk itu baik dari hasil lidik dari rekan-rekan pemberantasan itu masuk sebagai dasar juga, hasil penyelidikan dari rekan-rekan pemberantasan terkait dengan penyalahgunaan atau jaringan penyalahgunaan atau jaringan peredaran gelap narkoba, itu kita jadikan masukan juga. Kemudian langkah yang poin yang kedua ini yang lebih utama atau beberapa hal itu kesanggupan atau antusiasme dari desa atau dari kelurahan yang dimaksud. Artinya sama-sama berjalan, BNN juga mendorong itu, tapi pihak desa atau pihak kelurahan itu menyambut juga gitu loh. Artinya tidak bertepuk sebelah tangan Mbak Dian. Seperti itu. Jadi desa ada keseriusan juga, ada semangat juga lah. Kami dari BNN juga mendorong itu, akhirnya klub dan sebagainya. Kemudian kita dorong juga bagaimana di situ juga kita wujudkan nanti semacam relawan anti narkotika, sehingga outputnya yang kita harapkan seperti itu, tokoh-tokoh yang ada di situ itu yang sudah kita berikan sentuhan, kita berikan sosialisasi, kita ajak diskusi itu akan memberikan informasi ke yang lainnya. Ketok tular ketok tularnya itu yang kita jadikan output, sehingga dia mampu menyampaikan sendiri. Nah, inilah wujud dari pola pencegahan dan pola pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki oleh BNN. Jadi BNN juga memberikan sentuhan, BNN memberikan kegiatan di situ. Nah, masyarakat di situ juga turut juga memberikan dukungan, menyampaikan informasi dan sebagainya, sehingga harapannya desa itu dalam katakanlah 2 sampai 3 tahun yang akan datang itu ada sebuah semangat yang sama dari warga itu, bahwa warga yang ada di situ itu tidak ada yang menyalahgunakan narkoba. Yang kedua, warga yang ada di situ sepakat juga desa itu biar sudah bersih dari narkoba, tidak ada orang luar yang ada di situ bertransaksi atau menyalahgunakan narkoba di desa itu gitu loh. Nah, itu yang harus kita dorong, 2 hal itu Mbak Dian. Nah, ini tadi tasmoni ya. Dan bagaimana serangkaian kegiatan di peringatan HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional di Kabupaten Nganjuk nanti akan dihadirkan kembali informasinya bersama dengan Pak Muklis dan juga Pak Dida di sini. Dan sekali lagi kita informasikan untuk Anda yang ingin bergabung, beberapa WA dan SMS sudah masuk di sini, dan silakan untuk Anda yang lainnya monggo, masih ada waktu hingga pukul 10 pagi. Ini nanti di akhir segmen acara ada 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan voucher pulsa ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantau di Radio Tasma FM, cerdas dan solutif. Tasmania masih di dalam program Talkshow bersama dengan BNNK Kabupaten Nganjuk edisi Kamis 10 Juni 2021. Ini tadi dapat informasi hari ini juga terjadi fenomena alam, yaitu gerhana matahari Pak. Gerhana cincin. Iya, tapi kita nggak bisa melihat ya. Tapi mungkin ini redup juga karena gerhana ya, gerhana sama awan mataharinya. Mudah-mudahan semuanya tetap kabar baik, sehat, dan juga semuanya tetap komitmen untuk bersama-sama melawan atau war on drugs ya, atau perang melawan narkoba.
Selamat pagi juga yang sudah bergabung di sini. Terima kasih Pak Atim yang sudah bergabung. Mudah-mudahan juga kabar baik dan sehat selalu. Ada Papai Cindy, ini juga selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang dimaksud Hani itu apa? Tujuannya itu apa diperingati Hani? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Papai Cindy dari Gaeng sudah bergabung. Itu satu pertanyaan tambah satu lagi ya Pak ya. Dari Pak Eko Endri Wiono Nganjuk ini juga terima kasih. Dalam momen peringatan Hani tanggal 26 Juni, kita semakin prihatin dengan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Bagaimana bentuk partisipasi aktif warga masyarakat untuk menyukseskan zero penyalahgunaan narkotika? Terima kasih. Terima kasih, dua pertanyaan dulu, monggo. Pak Dida atau Pak Muklis? Iya. Pak Muklis. Pak Atin mungkin yang di Kesbang Limas itu. Ya. Rekan. Rekan. Selalu on, rekan Pak selalu berjuang Atin. di hal-hal terkait dengan kebijakan. Yeah. Jadi kebijakan mendorong bagaimana khususnya di instansi pemerintah seluruh OPD itu kita dorong untuk senantiasa menyuarakan. Dan tidak hanya itu juga di OPD itu juga ada output yang harus terukur, yaitu rencana aksi nasional terkait dengan P4GN. Jadi di masing-masing OPD itu harus melaporkan langsung ke Kemendagri itu bagaimana upaya masing-masing OPD itu juga turut mendorong. Jadi 3 hal utama yang didorong di masing-masing OPD organisasi perangkat daerah itu, dinas, kantor atau badan itu. Yang pertama adalah adanya sebuah kesepakatan atau keputusan, baik itu keputusan dari kepala OPD dan sebagainya terkait dengan mendorong pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah adanya aksi. Dari aksi itu jadi aksi itu ya apakah di seluruh anggota OPD itu aksinya itu bersosialisasi di internal atau bersosialisasi ke luar. Yang ketiga adalah ada uji petik tes urin. Bagi anggota. Iya, jadi uji petik tes urin. Nah ini 3 hal ini kita dorong bersama Pak Atin di Kesbangpol. Seperti itu. Mat siang Pak Atin. Terus yang di Gaeng tadi sudah panjang lebar terkait dengan maksud dan tujuannya terkait dengan Hani itu. Yang Pak Eko Hendri tadi. Iya, Pak Eko ya ini yang di MTS ini, MTS salah Tanjungan. satu ini juga ya. Di MTS Tanjungan 6 ini. Iya Pak Eko, betul. Apa kader apa sih Pak namanya? Relawan. Iya, dulu apa ya, kalau di guru itu ada relawan juga, ada penggiat juga yang itu sama-sama mendorong terkait dengan upaya pemberdayaan peran serta masyarakat di lingkungan pendidikan. Pak Eko Hendri ini juga termasuk nih ya. Iya, jadi rekan-rekan yang mitra-mitra BNN itu ya senantiasa kita sapa lewat Tasma, kita sapa lewat Anu, dan kita sapa juga lewat darat. Seperti itu Mbak Dian. Iya. Nah, ada Bu Widya juga, terima kasih. Ini Bu Widya juga seorang pendidik ini Pak Muklis. Jadi Bu Wiwit ini ya, peringatan Hani Bu Wiwit. Ini apalagi untuk anak-anak didik kita nih, pengetahuan tentang apa itu narkoba itu juga sekarang sudah masuk kurikulum ya Pak ya? Iya, kurikulum sejak 2017 atau 2018 itu maksudnya begini. Jadi kurikulum 2013 itu materi terkait dengan P4GN itu kita integrasikan. Artinya kita masukkan poin terkait dengan beberapa materi pelajaran yang ada di MAPEL itu kita sambungkan dengan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Kurikulum terintegrasi itu.
Dan ada Pak Gofur ini juga, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah narkoba, permasalahan ini semakin mengkhawatirkan untuk masa depan bangsa. Yang saya tanyakan, remaja yang bersekolah dan terjerat kasus narkoba di Nganjuk ini, untuk mereka penanganannya seperti apa? Terima kasih. Remaja yang bersekolah dan terjerat kasus narkoba, ditangani seperti apa ini Pak untuk mereka? Memang kita lagi inten Mbak Dian di sekolah itu ya. Intinya begini, di sekolah itu tidak hanya kita melakukan penyuluhan atau penyampaian informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba ya. Itu yang pertama, itu sejak 2012 sudah kita lakukan. Terus yang kedua, ini kita tingkatkan lagi siswa khususnya yang masuk di organisasi intra di sekolah atau ekstra di sekolah itu kita dorong untuk lebih kita ajak untuk diskusi terkait dengan masalah narkoba dan beberapa permasalahannya itu. Yang ketiga, ini kita dorong lagi ini uji petik, Mbak Dian. Uji petik semacam asesmen penggalian informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi kita melakukan uji petik, kita ambil beberapa siswa, kita padukan data awal dari sekolah atau dari lembaga itu, siswa-siswa yang dalam tanda petik ya, tanda petik apakah ini khawatir menyalahgunakan narkoba, ini kita uji petik, kita asesmen, kita tanyai. Ini bersama tim asesor di BNN Kabupaten Nganjuk. Nah, ini fantastis sekali Mbak Dian. Dari beberapa asesmen yang kita lakukan itu ternyata ya betul adanya, gitu loh. Sekolah tingkat dasar itu ini sudah ada yang menyalahgunakan narkoba jenis minuman beralkohol, seperti itu. Coba. Terus yang di tingkat dasar juga sudah kita ketahui bahwa kamu pernah menjumpai atau pernah tahu pil, kalau kita sebutkan, nggak kita sebutkan namanya, itu pil semacam ini, yang arahnya adalah pil koplo. Ini beberapa sudah ada yang sudah pernah, gitu. Lah, yang di tingkat SMP, sekolah lanjutan pertama itu kita beberapa minuman alkohol itu sudah paham sekali. Terus yang kedua, yang pil koplo itu sudah banyak yang menyalahgunakan. Terus yang ketiga, ini kita jumpai juga ada salah satu di lembaga itu sudah menyalahgunakan yang kategori narkotika. Saat itu kita asesmen itu sabu sama ganja. Wah, ya itu kan di sekolah yang kaitannya dengan pertanyaan Bu atau Pak siapa tadi, yang kita lakukan seperti itu, gitu loh. Nah, kalau sudah begitu, apa yang harus kita perbuat seperti itu? Yang harus kita perbuat ya kita kepinginnya duduk bersama antara pihak lembaga atau sekolah, pihak orang tua sama BNN. Syukur-syukur ada dinas kependidikan yang menangani masalah pendidikan. Ini kita setidaknya 3 hal itu, orang tua sama pihak lembaga sama BNN, seperti itu. Kalau ini terkait dengan upaya tindak kejahatan narkotika atau sudah masuk ke dalam jual beli, peredaran dan sebagainya, ini jelas sudah masuk dalam kategori tindak kejahatan narkotika. Kalau ini tidak segera direm, kalau ini tidak segera ya aspeknya kalau ini diungkap, jelas proses hukum akan berlanjut, gitu loh. Tapi kalau ini bisa direm, berarti tindak kejahatan narkotikanya ini bisa dihentikan. Yang kedua, kita lihat apakah seseorang ini sudah menjadi ketagihan. Kalau ini sudah menjadi ketagihan, nah prosesnya adalah masuk di rehabilitasi. Seperti itu. Nah, ini butuh kesepakatan minimal 3 itu, orang tua, pihak lembaga sama BNN. Artinya biar tidak salah paham, duduk bersama bahwa BNN tidak melakukan tindakan
tindakan apa ya, ekstrim. Ya. tindakan seperti itu. BNN mengambil langkah ini tetap ada persetujuan dari Sekolah, orang tua, tetap ada persetujuan dari sekolah. Ini, nah ini akan lebih bagus kalau kita nanti ini didorong oleh dinas atau OPD yang menangani khusus masalah kependidikan. Nanti beda perlakuan kalau dengan masyarakat umum ya, nah, beda untuk sekali, pelajar dan masyarakat umum. Kalau ini pertanyaan Pak Gofur tadi, apa pelajar yang sudah terjerat, apa yang kita ambil dari langkah itu, ya itu gitu loh, tidak bisa dipisahkan karena kalau itu permasalahannya itu hanya permasalahan permukaan saja yang harus kita atasi, sementara akarnya tidak itu ya nanti akar ini akan tetap terus menjalar kemana-mana. Nah, kalau ini ditangani, satu pun masalah ini ditangani, ini pasti sudah mempunyai akar, mempunyai jaringan atau mempunyai keterlibatan dengan yang lain. Kalau satu pun ini dilakukan, pasti yang lain itu ada sudah ikut tertangani juga gitu loh. Nah, ini butuh kerjasama, Mbak. Iya, itulah. Jadi berjuang tuh nggak bisa sendiri, tapi semuanya itu harus bersatu ya, Pak ya. Oke, itu tadi Pak Gofur, dan juga ada Mas Tiu. Ini juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah program kelas orang tua dan anak sudah bisa dilaksanakan, dan jika belum, akan dimulai kapan tepatnya? Bagaimana cara untuk mengikuti kelas tersebut, dan saya minta infonya apakah kegiatan-kegiatan yang ada di Nganjuk itu juga berlaku di daerah lain atau tergantung kebijakan daerah setempat, karena saya di Kediri, kurang informasi juga soal program-program yang dijelaskan sekarang. Iya, terima kasih Mas Tio. Ya, ini di Kediri ya. Iya. Saya kurang tahu persis kota atau kabupaten, Mbak Dian, karena di Kediri. Tarokan itu masuk mana itu, Pak? Tarokan masuk kabupaten. Kabupaten. Iya, Tarokan masuk kabupaten. Jadi di BNN Kota Kediri itu ada, di BNN Kabupaten Kediri itu juga ada. Saya kurang tahu persis spesifik implementasi di sana, tapi yang jelas yang perlu kita sampaikan di sini bahwa di Kabupaten Nganjuk itu kegiatan-kegiatan yang berbasis keluarga, kegiatan yang berbasis keluarga, kegiatan yang berbasis remaja, itu dan kegiatan-kegiatan beberapa pemberdayaan peran serta masyarakat itu, serta kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan kegiatan-kegiatan penyelidikan oleh tim pemberantasan itu arahan dari BNN itu diarahkan untuk mendorong terwujudnya desa bersinar. Jadi kalau di Kabupaten Nganjuk itu beberapa item-item kegiatan itu salah satunya atau salah duanya itu pasti ada di desa Kelurahan dan di desa Budorejo itu. Dalam rangka untuk mendorong terwujudnya desa bersinar. Setiap tahun ganti atau? Nah, ini kebijakannya kita kurang tahu lagi. Tahun ini desa itu, tahun depan desa mana? Jadi perencanaannya itu biasanya di BNN itu perencanaannya itu sekitar bulan Juli akhir sampai Agustus itu perencanaan untuk 2022. Nah, ini baru pelaksanaan di perencanaan yang 2020. Oke. Ya. Ya, Mas Pur di Sumber Jejer Sumber Kepu juga selamat pagi. Jika ingin bergabung menjadi kader BNN, adakah biaya yang akan muncul jika mengikutinya? Aktivitas di lapangan apa yang kami lakukan? Terima kasih. Mungkin Pak Dida yang akan menjawab, monggo. Bisa diulangi? Untuk menjadi kader BNN, jika ingin bergabung itu bagaimana dan apakah ada biayanya jika ingin mengikutinya, dan aktivitas di lapangan apa nanti yang akan dilakukan seorang kader BNN gitu, Pak? Kader, relawan ya maksudnya? Relawan bahasanya ya? Relawan ya biasanya. Bahasanya relawan anti narkoba. Oh, iya. Gitu. Ini bukan kader Pak Pur, tapi relawan. Relawan. Oh, relawan. Kita bahasanya relawan. Kenapa relawan? Karena memang rela melakukan. Rela, tulus dan ikhlas. Kalau tahun sebelumnya memang kita ada program relawan ya, Pak Muklis ya. Iya. Kita ada program relawan anti narkoba, bisa di tingkat desa. Kita kurang lebih ada beberapa dulu, dan ada terbentuk grup juga. Tapi sampai saat ini yang aktif pun beberapa, yang sampai saat ini masih aktif menjadi relawan. Dan untuk tahun ini
proses rekrutmen relawan kebetulan ditiadakan. Tahun ini Iya, ditiadakan tahun ditiadakan 2021. untuk Oh, 2021 terkait mungkin ada karena adanya pandemi ini Pandemi. ya. Iya betul, terkait adanya pandemi, bahkan jangankan relawan, untuk kegiatan-kegiatan juga direfocusing semua ya terkait pandemi, khususnya kalau BNN kan tupoksinya kita pencegahan ya, dan juga banyak untuk penyuluhan itu pun karena pandemi kita pun juga kebingungan dan kesulitan untuk melakukan tugas pokok kita, yaitu melakukan pencegahan, melakukan penyuluhan untuk menambah pengetahuan masyarakat seperti itu. Jadi untuk relawan sendiri untuk sementara ini belum tahu kita nanti kedepannya seperti apa. Untuk sementara ini memang belum ada rekrutmen lagi. Dan untuk biayanya insya Allah kita bebas biaya. bebas biaya, Iya, gratis ya. gratis, Datang bebas aja biaya. langsung ke BNNK. Datang gitu aja ya. langsung ke BNNK. Dan untuk tadi Tugas yang dari apa yang dikerjakan apa? yang dikerjakan, tugas yang dikerjakan itu juga istilahnya jadi tangan panjang dari BNN ya. Ya, contohnya kalau seumpamanya kita punya jadwal penyuluhan atau jadwal tes urin dan kita kekurangan personil, kita bisa melebatkan relawan-relawannya seperti gitu itu. ya. Jadi karena BNNK Kabupaten Nganjuk sendiri itu kita tidak hanya membawahi Kabupaten Nganjuk, Mbak. Ada Madiun, Magetan, Madiun Kabupaten, Madiun Kota, Magetan dan juga Ngawi. Jadi kita di satu kantor membawahi 3 kecamatan dan kota. 3 kabupaten dan kota. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya butuh relawan, tapi untuk saat ini belum ada rekrutmen lagi. Karena mungkin masih tergantung karena masih dalam masa pandemi. Masa pandemi ini kemungkinan betul. itu ya. Kemungkinan seperti itu. Dan juga tadi kalau ada pertanyaan bagaimana sih caranya jadi keluarga dan anak ya untuk masuk kelasnya, kan kita sudah rangkum jadi satu di Desa Bersinar tadi kalau di Kabupaten Nganjuk, tapi tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat ingin mendapatkan program-program atau mendapatkan kepengetahuan semacam penyuluhan atau semacam mungkin tes urin massal, itu bisa aja langsung ke BNN. Untuk sisdurnya langsung buat aja semacam surat permohonan, langsung dikirimkan ke kantor BNN, nanti kita tindak lanjuti, pasti ditindaklanjuti. Seperti dan itu juga tergantung kebutuhannya ya. Kalau semua penyuluhan itu free tanpa biaya. Kalau mungkin untuk tes urin massal itu mungkin biaya-biayanya hanya untuk alat peralatannya saja. Jadi semuanya tetap gratis. Itu tadi ya. Bahkan proses rehabilitasi pun di BNNK itu rahasia dan gratis. Iya, seperti itu. Nah, ini mungkin juga meningkat karena waktu juga sudah sudah habis. Ini mungkin untuk puncak acara dari Hani sendiri ini nanti seperti apa, Pak? Ya, jadi nanti puncaknya ada semacam secara kalau seremonialnya itu nanti kalau informasi yang kami terima sampai dengan saat ini ada apa itu mendengarkan pidato presiden yang diikuti oleh Forkom Bidbida. Jadi di seluruh kabupaten itu menghadirkan secara virtual mendengarkan pidato Bapak Presiden terkait dengan puncak hari anti narkotika. Kemudian yang kedua kita ada gelar virtual juga kampanye anti narkotika. Nanti tanggalnya ya insya Allah di tanggal 26 Juni itu. Mudah-mudahan wayang atau apa gitu, Mbak. Tapi secara virtual. Secara virtual. Ini satu lagi Pak Muflis, pencanangan Desa Bersinar itu tadi. Jadi nanti ada semacam launchingnya, bersertifikat juga. Oke, itu tadi ya. Nah, itu tadi Tasmania apa yang disampaikan oleh Pak Muklis dan juga Pak Dida, ini di peringatan tentang HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional, dan kesimpulannya di sini adalah karena memang narkoba ini adalah musuh kita semua. Jadi mari kita bersatu untuk melawan narkoba, dan ini diawali dari keluarga ya. Fondasi awal dari sebuah negara yang kuat itu adalah dari keluarga, terbentuk di keluarga
keluarga ya. Keluarga yang sejahtera dan sehat. Nah itu, jadi dengan jargon sekarang ini war on drugs ya. War on drugs. Kita bersama berperang melawan narkoba. Ya. Terima kasih banyak Pak Muklis dan juga Pak Dida. Sama-sama. Dan juga untuk semuanya yang sudah masuk dan yang belum terbaca ini mohon maaf ya karena waktu juga sudah habis dan nanti akan kita umumkan siapa yang mendapatkan voucher pada pagi hari ini nanti di program Senada ya. Jadi pantau terus di 99,4 Radio Tasma FM cerdas dan solutif. Dan selamat bertugas kembali buat Pak Muklis dan juga Pak Dida. Semoga Terima juga kasih. sukses selalu. Terima kasih juga Tasmania untuk Anda semuanya. Untuk program kita bersama dengan BNNK Kabupaten Nganjuk harus kita akhiri. Dan saya Dian bersama dengan Pak Muklis dan Pak Dida mohon pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.